10 negara terkecil di dunia, lebih kecil daripada DKI Jakarta. Biasanya, sebuah negara akan diasosiasikan sebagai wilayah yang luas dan terdiri dari banyak wilayah yang lebih kecil. Namun ternyata hal itu tak selalu terjadi loh. Ada beberapa negara di dunia yang ternyata memiliki luas wilayah sangat kecil. Beberapa bahkan luasnya kurang dari 400 km persegi. Ada pula negara yang luas total wilayahnya berukuran sama atau bahkan lebih kecil dari kota-kota yang ada di banyak negara pada umumnya. Saking kecilnya, luas negara-negara itu jika seandainya kamu memutuskan untuk menjelajahinya, ada beberapa negara yang bisa kamu jelajahi seluruhnya hanya dalam waktu 1 hari saja. Penasaran negara apa sajakah yang termasuk negara terkecil di dunia? Berikut ini daftarnya seperti dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Malta. Republik Malta terletak di Laut Mediterania. Malta terkenal memiliki wilayah yang sangat indah sehingga cocok dijadikan salah satu destinasi liburan setelah pandemi ini berakhir. Malta sendiri terdiri dari 3 pulau, yakni Pulau Gozo, Pulau Comino, dan Pulau Malta. Di antara ketiga pulau tersebut, Pulau Malta jadi yang paling besar. Luas wilayah Pulau Malta yakni 316 km persegi. Yang kedua ada Maldives. Kamu mungkin familiar dengan negara Maldives atau Maladewa. Negara kepulauan yang satu ini memang punya keindahan bahari luar biasa. Tak itu saja, wisatawan juga bisa bersantai di banyak resor mewah yang tersebar di penjuru negeri. Ternyata, Maladewa juga termasuk salah satu negara terkecil di dunia. Maladewa hanya memiliki luas wilayah 300 km persegi saja. Namun uniknya, Maladewa memiliki 92 kepulauan karang yang tersebar. Hal ini menjadikan Maladewa jadi salah satu negara yang paling tersebar di dunia. Yang ketiga, ada Kepulauan Marshall. Bernama resmi Republik Kepulauan Marshall adalah sebuah negara yang terletak di Samudra Pasifik. Luas wilayahnya hanya 181 km persegi. Sedikit berbeda dari negara pada umumnya, ini dianggap jadi bagian dari Federasi Mikronesia. Federasi Mikronesia adalah sebuah negara berdaulat di Samudra Pasifik. Yang keempat, Liechtenstein. Liechtenstein merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah, tepatnya di timur Sungai Rhine di antara Swiss dan Austria. Liechtenstein dipimpin oleh seorang perdana menteri. Luas wilayah ini hanya mencapai 160 km persegi saja. Penduduknya tak terlampau banyak, sekitar 33.000 jiwa yang mayoritasnya beragama Katolik Roma. Yang kelima ada San Marino. San Marino bisa juga disebut sebagai negara dalam negara. San Marino terletak di dalam wilayah Italia dan diklaim sebagai negara berdaulat tertua yang masih ada di dunia. Sejarahnya, negara ini konon didirikan oleh seorang tukang batu Kristiani bernama Santo Marinus atau San Marino, atau dalam bahasa Italia. Negara ini terbentuk pada 3 September 301. Luasnya hanya 61 km persegi. Wilayahnya pun berada di atas pegunungan sehingga jarang memiliki tanah datar. Yang keenam ada Tuvalu. Selanjutnya ada Tuvalu. Negara ini hanya memiliki ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Tuvalu termasuk ke dalam kepulauan Polinesia dan berada di Samudra Pasifik atau di antara Hawaii dan Australia.
Nama Tuvalu berarti 8 pulau yang berdiri bersama dalam bahasa Tuvalu. Hal itu mempresentasikan 8 pulau yang terletak di Samudra Pasifik yang berdiri bersama jadi negara Tuvalu. Yang ketujuh ada Nauru. Nauru dulu lebih dikenal dengan sebutan Pleasant Island. Negara ini punya luas wilayah sekitar 21,20 km persegi. Nauru terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, sekitar 42 km di bawah garis khatulistiwa. Jumlah penduduk Nauru tak banyak, hanya sekitar 11.000 jiwa saja. Namun keindahan negara ini tak perlu diragukan. Keindahan Nauru pun mendorong banyak wisatawan untuk datang, sehingga sektor pariwisata negara ini jadi sumber pendapatan utama Nauru. Yang kedelapan ada Monaco. Monaco merupakan negara yang terletak di antara Laut Mediterania dan Prancis di sepanjang Pantai Biru. Luas wilayahnya hanya sebesar 2,02 km persegi saja. Kamu mungkin familiar dengan Monaco karena mereka memiliki warna bendera yang sama dengan Indonesia. Nama Monaco berasal dari koloni Yunani di dekat sana, yakni Monoikos. Negara ini dipimpin oleh seorang perdana menteri dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Tak heran jika sebagian besar pendapatan Monaco diperoleh dari sektor pariwisata. Yang kesembilan ada Vatikan. Selain San Marino, Italia juga punya Vatikan yang cocok disebut sebagai negara dalam negara. Vatikan hanya memiliki luas wilayah 0,44 km persegi saja dan terletak di dalam kota Roma, Italia. Namun begitu, Vatikan sangat terkenal karena jadi negara suci untuk umat Katolik. Vatikan dipimpin oleh Paus. Setiap tahunnya banyak wisatawan yang ingin berwisata rohani ke sana. Vatikan jadi rumah bagi gereja terbesar di dunia, yakni Santo Petrus Basilica. Walaupun kecil, Vatikan ternyata memiliki penduduk yang cukup banyak, yakni lebih dari 1 juta orang. Pasalnya, kewarganegaraan di Vatikan hanya diberikan pada orang yang bekerja di sana dan akan dicabut ketika tidak lagi bekerja di sana. Yang terakhir ada Selan. Selan biasa dianggap sebagai negara paling kecil di dunia. Negara ini mengklaim Rock Tower sebagai wilayah negaranya, sehingga luas keseluruhannya hanya sekitar 0,004 km persegi. Rock Tower merupakan sebuah platform besar yang terletak di Laut Utara. Letaknya sekitar 12 km dari pantai Suffolk, Inggris. Nah, teman-teman, itu tadi 10 negara terkecil di dunia. Ada wilayah sangat kecil sehingga mudah saja jika ingin menjelajahinya dalam sehari. Dengan luas wilayah yang begitu kecil, apakah menurut negara-negara tersebut bisa disebut negara? Lantas, negara mana yang paling menarik dan ingin kamu kunjungi di masa depan?